Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga semuanya semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pasar. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian pasar. Nah, pernahkah kalian pergi belanja di pasar? Nah, ya, di sana ada apa saja dan siapa saja? Ya, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Nah, jadi pasar di zaman sekarang bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung, tetapi juga tidak langsung. Mengapa? Karena adanya teknologi, kita sudah bisa menemukan pasar online atau marketplace seperti halnya Tokopedia, Shopee maupun Lazada. Nah, jadi kalian bisa menemukan barang apa saja di aplikasi-aplikasi tersebut dan membelinya secara online. Nah, jadi sudah paham ya pengertian pasar. Nah, selanjutnya adalah syarat terjadinya pasar. Nah, suatu tempat atau aplikasi itu bisa dikatakan sebagai pasar harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Nah, meskipun itu pasar online, harus ada barang yang diperjualbelikan secara jelas. Harus ada deskripsi, kemudian nama barangnya secara jelas, bentuk barangnya juga harus jelas. Yang ketiga adalah adanya kesepakatan harga. Nah, antara penjual dan pembeli di pasar biasanya terjadi tawar-menawar sehingga adanya kesepakatan harga antara mereka. Nah, baru terjadilah transaksi jual beli. Yang keempat adalah adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, kalau di pasar tradisional atau pasar atau mall, kalian pasti berkomunikasi secara langsung. Nah, bagaimana jika melalui marketplace? Kalian bisa melakukan komunikasi melalui chat atau aplikasi yang sudah tersedia tadi. Selanjutnya adalah fungsi pasar. Nah, pasar itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Nah, bagaimana itu? Jadi, pasar merupakan tempat untuk memperlancar distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, jadi produsen bisa menyalurkan barang dagangannya atau produksinya ke pasar supaya sampai kepada konsumen secara langsung. Yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Nah, di pasar ini merupakan tempat untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah fungsi promosi. Nah, di pasar merupakan tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, meskipun itu pasar tradisional maupun pasar online, itu bisa menjadi tempat untuk promosi. Nah, apalagi jika itu pasar online seperti Shopee, Lazada maupun Tokopedia sangat masif sekali promosinya, sehingga promosi di pasar online lebih efektif daripada pasar-pasar umumnya. Jelas ya, jika fungsi promosi ini, produsen bisa sangat mudah mempromosikan produknya di pasar supaya menarik perhatian bagi para konsumen. Baik, selanjutnya adalah macam-macam pasar. Nah, tahukah kalian kalau ternyata pasar itu ada banyak sekali macamnya? Yang pertama ada pasar berdasarkan wujudnya. Nah, apa saja? Satu, pasar konkret atau nyata, yaitu pasar yang ada wujudnya sehingga penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung. Nah, contohnya pasar tradisional, seperti halnya pasar mall juga, seperti halnya
gambar di samping. Nah, di pasar nyata ini kalian bisa bertemu dengan penjual maupun pembeli secara langsung serta melakukan transaksi dan tawar-menawar langsung. Nah, yang kedua adalah pasar abstrak. Nah, bagaimana? Pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, tetapi melaksanakan transaksi melalui alat komunikasi tertentu serta pembeli sudah mengetahui barangnya. Jadi, pasar abstrak itu tempat atau bentuknya tidak ada secara langsung, namun penjual dan pembeli tetap bisa melakukan transaksi. Nah, contohnya apa? Pasar online atau marketplace seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Nah, bisa bedakan ya antara pasar konkret dan pasar abstrak. Oke. Nah, yang kedua adalah macam-macam pasar berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi. Apa itu? Yaitu pasar yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, contoh dari pasar ini adalah mall dan pasar ikan, pasar sayur, dan sebagainya. Nah, pasar konsumsi ini biasanya pasar yang menyediakan barang-barang konsumsi atau barang kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan pasar produksi adalah pasar yang menjual barang-barang kebutuhan produksi. Biasanya barang-barang yang dijual ini dibutuhkan oleh pabrik atau perusahaan untuk mengembangkan atau untuk keberlangsungan produksi mereka. Seperti halnya pasar modal dan juga pasar tenaga kerja. Nah, kalian bisa mengamati contoh gambar di samping. Pasar modal ini merupakan pasar yang menyediakan modal entah itu uang maupun barang untuk atau kepada pengusaha. Nah, sedangkan pasar tenaga kerja merupakan pasar yang menyediakan tenaga kerja. Nah, nantinya itu didistribusikan atau disebarkan ke beberapa perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga adalah macam-macam pasar berdasarkan luas jaringan distribusinya. Nah, ini berdasarkan dari mana saja pembelinya. Yang pertama adalah pasar setempat. Contohnya pasar desa. Nah, pasar desa itu kan pembelinya dari desa setempat saja. Yang kedua adalah pasar daerah. Nah, pasar daerah ini pembelinya berasal dari daerah itu saja. Contohnya pasar Turi. Nah, dan juga pasar Klewer. Nah, kedua pasar ini pembelinya hanya dari satu daerah tersebut atau sekitarnya. Nah, pasar Klewer sendiri contohnya. Nah, pasar ini merupakan pasar yang pembelinya berasal dari daerah Solo dan sekitarnya saja. Yang ketiga adalah pasar nasional. Nah, pasar ini pembelinya berasal dari seluruh negeri. Contohnya pasar Tanah Abang. Yang keempat adalah pasar regional. Contohnya pasar uang dan pasar modal atau bursa efek Indonesia. Jadi pasar regional ini pembelinya berasal dari beberapa negara. Yang terakhir adalah pasar internasional. Jelas pasar internasional ini pembelinya berasal dari seluruh negeri, banyak negara. Contohnya pasar tembakau di Jerman dan juga pasar karet di New York, Amerika Serikat. Nah, kedua pasar tersebut pembelinya tidak hanya berasal dari negara itu sendiri, tetapi juga berasal dari seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Nah, kapan pasar itu dibuka? Yang pertama ada pasar harian. Jelas pasar ini merupakan pasar yang buka setiap hari. Contohnya pasar tradisional. Yang kedua adalah pasar mingguan. Nah, pasar ini hanya buka pada hari-hari tertentu saja, misalnya pasar Jumat dan juga pasar Wage. Yang ketiga adalah pasar bulanan, yaitu pasar yang buka hanya setiap bulan sekali, 1 bulan sekali saja. Contohnya pasar yang ada di depan pabrik. Nah, mengapa?
Ini pasar ini biasanya hanya buka ketika awal bulan atau ketika karyawan pabrik menerima gajian. Yang terakhir adalah pasar tahunan. Nah, contohnya ini pasar Pekan Raya Jakarta dan juga pasar Sekaten. Jelas pasar tahunan ini pasar yang buka ketika hanya 1 tahun sekali saja. Bagaimana bisa membedakan ya antara pasar harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan? Oke. Baik, yang kelima, pasar berdasarkan organisasi atau strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang dimana penjual dan pembeli sama-sama mengetahui situasi pasar. Nah, contohnya ini kalian perhatikan gambar di samping. Nah, jelas contohnya adalah pasar tradisional atau pasar biasa. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembeli bebas menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, bisa bedakan ya antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, biasanya pasar persaingan sempurna ini ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu biasanya harga ditentukan oleh salah satu pihak saja, sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada tawar-menawar secara langsung maupun bebas. Yang terakhir adalah macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Nah, kalian pasti sudah sangat sering mendengar kata-kata monopoli kan? Tapi apa sih pasar monopoli itu? Nah, pasar monopoli adalah pasar yang memiliki penjual tunggal atau satu yang mendominasi seluruh pasar. Nah, artinya pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan saja yang menjual satu produk saja, namun pembelinya dari seluruh negeri. Contohnya adalah PLN dan Pertamina. Jadi, perusahaan listrik negara dan Pertamina ini adalah contoh pasar monopoli. Mengapa? Pertamina itu hanya memproduksi satu jenis produk, namun pembelinya banyak sekali dari seluruh Indonesia. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Nah, apa sih bedanya dengan pasar monopoli? Jadi, pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual yang menawarkan produk berbeda serta memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya adalah perusahaan sabun, sampo, dan lainnya. Jadi untuk pasar monopolistik ini mempunyai beberapa penjual, namun produk yang ditawarkan itu juga berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah pasar oligopoli. Apa itu? Yaitu pasar yang memiliki beberapa perusahaan yang menawarkan banyak barang satu jenis saja atau homogen. Contohnya industri motor, air mineral, dan rokok. Jadi untuk pasar oligopoli ini hanya ada beberapa perusahaan, namun beberapa perusahaan tadi memproduksi satu jenis barang saja. Nah, tapi barang tersebut memiliki karakteristik tersendiri, memiliki merek tersendiri. Antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu mereknya berbeda. Nah, sekian belajar kita tentang pengertian pasar, fungsi pasar, dan juga macam-macam pasar. Bagaimana? Sudah paham mengenai pasar? Nah, jika sudah, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.